Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan saya di studio, para hamba Tuhan, Saudara Fayez Fuad, selamat datang. Selamat datang. Saudara Adel Habib, selamat datang. Selamat datang, Juga Ayah. hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita menyelesaikan di episode terakhir pelajaran kita tentang kitab Ester, salah satu kitab sejarah, dan kita menyimpulkan bahwa Tuhan selalu berada di sisi umatnya. Dia memegang kendali, dan dia membuat segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mencintai Tuhan. Bahkan jika dia tampak tidak ada, tangannya bekerja di balik layar. Dalam pelajaran kita tentang kitab Ayub yang merupakan kitab puisi pertama dalam perjanjian lama, kita akan membahas masalah rasa sakit. Mengapa Tuhan mengizinkan rasa sakit? Dan apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari kitab ini? Di manakah Tuhan ketika seorang percaya mengalami rasa sakit? Di manakah Tuhan berdiri? Jauh ataukah dekat? Apakah dia mengawasinya atau ikut campur? Dalam keadaannya, kita semua mempelajari jawaban dari semua pertanyaan ini saat mempelajari kitab besar, kitab Ayub ini. Dr. Fayez, seperti biasa sebelum kita mulai mempelajari kitab Ayub, mohon beri kami gambaran tentang kitab Ayub ini. Urutannya di antara kitab-kitab perjanjian lama lainnya dan siapa penulisnya. Begitu juga dengan waktu penulisannya. Kitab Ayub adalah yang pertama dari kitab puisi yang terdiri dari 5 kitab. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. 5 kitab disepakati untuk disebut kitab puisi karena ditulis dengan gaya puitis termasuk gambaran ekspresif. Dan 5 kitab puisi mewakili inti dari perjanjian lama. Kita memiliki 39 kitab di dalam perjanjian lama. Kita dapat membayangkan bahwa perjanjian lama seperti elang misalnya yang memiliki dada dan 2 sayap. Sayap kanan terdiri dari 17 kitab yang dapat dibagi menjadi 5 dan 12. Pentateuk dan 12 kitab sejarah yang dimulai dengan Yosua dan diakhiri dengan Ester. Sayap kiri juga terdiri dari 17 kitab yang dapat dibagi menjadi 5 dan 12. 5 adalah nabi besar dan 12 adalah nabi kecil. Jadi 17 dan 17 adalah 34. Sisanya ada 5 kitab puisi yang mewakili dada atau inti dari perjanjian lama. Yang pertama adalah kitab Ayub yang merupakan salah satu kitab terpenting karena membahas hal yang sangat penting relevan dengan manusia. Faktanya dia bukan penulis kitab persis tentukan, tapi ini bukan masalah. Mau saya ini tidak mengurangi nilai kitab. Tentu ada bukti yang tersedia bahwa kitab ini adalah salah satu kitab yang menginspirasi dan bukti inspirasinya tersedia di dalam kitab yang sama. Ada yang mengatakan bahwa penulisnya adalah Musa. Beberapa mengatakan bahwa penulisnya adalah Ayub sendiri dan ada yang mengatakan bahwa penulisnya adalah Elihu, salah satu teman Ayub. Secara pribadi saya cenderung bahwa penulisnya adalah Musa. Oke. Kapan penulisannya? Jika kita ingin menentukan waktu penulisan kitab itu. Seperti yang akan kita ketahui nanti, Ayub satu zaman dengan para leluhur kuno dan mungkin dia sejaman dengan Abraham. Dia hidup sebelum hukum Taurat. Tapi waktu penulisan tergantung pada siapa penulisnya. Apakah itu Musa atau apakah itu Elihu atau apakah penulisnya Ayub sendiri. Jika itu adalah Musa, maka kitab itu pasti sudah ditulis ratusan tahun setelah kejadiannya. Jika Elihu adalah Baik. penulisnya, maka tulisannya kontemporer terhadap peristiwa. Namun saya pikir ini bukanlah topik yang perlu kita Tetapi kita peduli dengan khawatirkan. waktu peristiwa. Mengenai waktu kejadian, bukti yang ada mengatakan bahwa dia hidup pada masa sebelum hukum ketika usia masih panjang.
Ada beberapa bukti bahwa dia mungkin satu zaman dengan Abraham atau para leluhur awal patriarki di kitab Kejadian. Oke. Saudara Adel, ada beberapa pandangan pribadi yang menyatakan bahwa kisah Ayub bukanlah kisah nyata. Ini adalah sebuah cerita simbolis. Bagaimana Anda menanggapi ini? Apakah ini sebuah kisah yang simbolis ataukah memang kisah nyata? Dan dalam periode waktu yang manakah Ayub hidup jika kita membuktikan apakah itu nyata atau simbolis? Nyatanya, kitab Ayub bukanlah kisah simbolis namun kisah nyata. Buktinya adalah salah satu penulis Perjanjian Lama mengacu pada nama Ayub. Ini adalah Nabi Yehezkiel jika kita membaca Yehezkiel pasal 14 dari ayat 13. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, dia menyebutkan nama tiga orang laki-laki, Nuh, Daniel, dan Ayub. Berada di dalamnya, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ini adalah Yehezkiel. Namun di perjanjian baru ada seorang penulis, Yakobus, penulis dari surat Yakobus yang memberitahu kita di pasal 5 ayat 11, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Jadi Yehezkiel dalam perjanjian lama dan Yakobus perjanjian baru, keduanya berbicara tentang Ayub, jadi tidak masuk akal jika itu hanya mitos. Namun ini menegaskan bahwa kitab ini adalah sebuah kisah nyata. Apa periode sejarah di mana Ayub hidup? Seperti yang telah kita bahas, kemungkinan besar dia hidup pada masa para leluhur, dari periode Abraham sampai Yakub. Dan ada bukti melalui kitab ini. Apa buktinya? Pertama, jelas bahwa kitab ini ditulis setelah air bah, pasal 22. Ada yang menegaskan bahwa kitab ini ditulis setelah air bah ketika dia berkata tentang orang jahat, di mana tertulis bahwa yang dasar-dasarnya dihanyutkan oleh aliran sungai. Hal yang kedua adalah bahwa Israel tidak disebut sebagai bangsa dan tidak ada pembicaraan tentang imamat atau tentang tabernakel. Jadi ketika Ayub ingin mempersembahkan korban demi anak-anaknya, dia mempersembahkannya sendiri. Jika imam memang ada, dia akan mempersembahkan korban. Imamat keluarga. Ya, imamat keluarga. Hal ketiga adalah bahwa semua pengorbanan yang dipersembahkan oleh Ayub adalah korban bakaran. Di sana hukum tentang pengorbanan dari kitab imamat belum dituliskan. Benar. Tidak ada perbedaan antara korban bakaran dan korban penghapus dosa. Oke. Keempat adalah umur panjang Ayub. Setelah Tuhan menyembuhkan Ayub dari penyakitnya, Alkitab memberitahu kita bahwa dia hidup selama 140 tahun. Terlepas dari tahun-tahun yang dia jalani sebelumnya, berarti bahwa hidupnya hampir 200 tahun. Dan saya pikir kisaran ini mirip dengan usia para leluhur. Abraham hidup 175 tahun dan Ishak hidup 180 tahun. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Kitab Ayub adalah salah satu kitab suci yang paling indah. Ini adalah kitab pertama dari kitab puisi dalam Perjanjian Lama, yang termasuk juga kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, Kidung Agung, dan kitab Ratapan. Inti utama dari puisi Ibrani difokuskan pada ide, bukan pada suara atau ritme. Dialog dalam Ayub mengambil bentuk puitis, mirip dengan Iliad dan Odyssey dari Homer. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin yang ada di studio. Saudara Fayaz berkata bahwa kitab ini sendiri mengandung bukti inspirasinya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kitab ini diilhami oleh Allah dan apa bukti dari pewahyuannya? Apa bukti diwahyukannya kitab ini? Bukti internal yang membuktikan inspirasinya memang berasal daripada Tuhan. Saya akan menyebutkan satu hal bahwa sebelum menerima wahyu dari perjanjian baru yang menjelaskan perbedaan antara kebangkitan orang fasik dan kebangkitan orang benar, kita menemukan bahwa Ayub membedakan dalam pembicaraannya antara kebangkitan orang fasik di pasal 14 dan kebangkitan orang benar di pasal 19. Dan tentu saja jika dia tidak diilhami oleh Roh Kudus, dia tidak akan bisa mengatakan apa yang telah tertulis. Dan kita akan bahas ini saat kita mencapai di pasal 14 dan 19. Ada juga pembicaraan tentang penciptaan
kedaulatan Tuhan, kemampuannya, dan juga Ya. makhluk supranatural. Semua hal ini belum diketahui oleh manusia. Tidak ada yang pergi keluar angkasa atau mengetahui dimensi penciptaan atau astronomi, tetapi Ayub berbicara tentang astronomi dan juga geografi yang ditemukan para ilmuwan ribuan tahun kemudian. Ini juga merupakan bukti inspirasi dari kitab ini. Benar begitu? Saya ingin tahu beberapa topik yang dibahas dalam kitab ini, Dr. Fayez. Apa yang dibicarakan? Menurut pendapat saya, ada 3 topik penting yang dibahas dalam kitab besar ini, yaitu 42 pasal. Topik yang paling penting adalah mencoba untuk menjawab pertanyaan, bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah? Pertanyaan ini diulang 3 kali dalam kitab, dalam pasal 9, di pasal 15, dan di pasal 25. Apakah ada cara bagi manusia untuk menjadi dibenarkan di hadapan Allah? Apakah ada beberapa pekerjaan atau praktek atau apapun yang dapat dilakukan oleh manusia atau diandalkan sehingga dia menjadi dibenarkan di hadapan Allah? Dan kitab itu berbicara bahwa tidak ada cara agar manusia dibenarkan di hadapan Allah. Jika ada cara untuk membenarkan manusia di hadapan Tuhan, maka yang paling berhak dibenarkan melalui perbuatannya di hadapan Allah adalah Ayub. Saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia berbicara secara rinci tentang perbuatan baiknya di pasal 29. Dan berbicara mengenai dosa dan kejahatan yang tidak pernah dia lakukan di pasal 31. Apakah dia kemudian dibenarkan di hadapan Allah melalui perbuatannya? Kita akan tahu bahwa tidak ada cara bagi manusia untuk dibenarkan di hadapan Allah, tapi ada seseorang yang membenarkan manusia di hadapan Tuhan, dan inilah topik yang paling penting. Topik kedua, mencoba menjawab pertanyaan mengapa Tuhan membiarkan orang percaya menderita, mengapa Ayub mengalami cobaan pahit seperti itu, dan kita akan tahu bahwa cobaan ini tidak akan sia-sia sekalipun berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Topik penting ketiga adalah apakah setan memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengan orang percaya, atau apakah Tuhan mengandalkan setan membatasi dia? Sehingga apapun yang Tuhan izinkan iblis lakukan, apakah di bawah kendali Tuhan? Ini juga merupakan topik yang sangat penting dan Ayub menjelaskannya pada kita. Saudara Adel, kita perlu tahu arti dari nama Ayub. Dikatakan Ayub berarti di mana ayahku? Seolah Ayub sedang mencari Tuhan melalui banyak kesulitan yang dia derita. Dia bertanya, di mana Tuhan? Apakah dia menyertaiku atau telah meninggalkanku sehingga semua ini akan melenyapkanku? Jadi namanya menunjukkan apakah Ayub telah menderita melalui peristiwa di Orang kitab ini. terhilang yang rindu untuk kembali kepada Bapa. Ia sangat rindu untuk kembali pada Tuhan. Di mana tepatnya dia tersesat? Maksud saya, kebingungan apa yang dihadapi Ayub? Kebingungan ada padanya ketika dia mengalami hal-hal yang sangat sulit seperti yang akan segera kita lihat. Dia kehilangan harta benda, anak-anak, dan juga kesehatannya. Bagaimana bisa saya yang hidup benar di hadapan Tuhan mengalami penderitaan seperti semua ini? Dia membutuhkan jawaban atas pertanyaan itu. Mengapa saya mengalami kesengsaraan sementara saya hidup dengan cara yang benar? Saudara Fayez, saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 1 dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara Fayez, saya ingin tahu di manakah tanah Uz yang disebutkan di dalam peristiwa di dalam kitab Ayub ini. Tanah Uz mungkin adalah Arab atau gurun Arab. Itu adalah tempat yang sama di mana Tuhan memotong jalan di Saulus dari Tarsus dan dia pergi untuk melayani di Damaskus. Lalu kita tahu bahwa setelah beberapa hari Saulus dari Tarsus pergi ke Arab di mana dia menghabiskan 3 tahun. Dan di sana dia sendirian dengan Tuhan. Saya pikir tanah Uz adalah tempat yang sama dan tentu saja jika itu terjadi,
Ada ide di dalamnya. Ada telah mengaitkan peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama pada zaman Ayub dengan peristiwa perjanjian Ya. baru dalam cerita Saulus. tentang Saulus. Adakah hubungan moralnya? Saya dapat mengatakan bahwa Ayub adalah Saulus dari perjanjian lama. Dan bahwa Saulus adalah Ayub dari perjanjian baru. Karena ada persamaan moral di antara keduanya. Keduanya menjalani kehidupan yang saleh. Dan mereka hidup penuh dengan perbuatan baik. Dan saya pikir Ayub dapat mengatakan jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dalam pasal 29, Ayub sangat bangga dengan perbuatan baiknya. Dan di pasal 31 dia sangat bangga bahwa dia tidak bersalah tanpa dosa. Dia tidak melakukan dosa, hati nuraninya tidak menyalahkannya dan hatinya tidak menyalahkan dia. Jadi keduanya bangga dengan kebenaran diri sendiri. Ya, dan buktinya adalah bahwa dia akan bangun pagi-pagi dan persembahkan korban bakaran untuk anak-anaknya. Karena dia berkata, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, jadi bagaimana denganmu? Dia berkata, aku tidak berbuat dosa. Tentu orang lain berdosa, tapi saya tidak berbuat dosa. Jadi Ayub mewakili pembenaran diri dalam perjanjian lama dan Saulus dari Tarsus sebelum percaya mewakili Ya. pembenaran diri. Ya. Dan keduanya pergi ke padang gurun. Ya. Apakah artinya Arabia di Hutan sini? belantara, ketiadaan, kekosongan, omong kosong, kesia-siaan tidak penting dan tidak berbuah. Keduanya perlu memisah diri mereka sendiri dan belajar bahwa apapun yang saya lakukan, tetap saja aku bukan apa-apa. Agar Dan aku sendirian harus dengan berbalik Tuhan. pada Tuhan. Itu adalah konsep menyendiri dengan Tuhan kembali kepada Bapa. Atau kembali kepada Tuhan. Di padang gurun, Tuhan juga membebaskan Musa dari segala kemampuan dirinya. Di mana kemudian dia yakin dan tahu bahwa Tuhan segalanya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kitab Ayub pasal 1. Dan ada pertanyaan dari hadirin di studio. Bagaimana kita mengatakan dia tidak bersalah meskipun diketahui demikian? Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ada kemungkinan bahwa fakta dirinya takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun tanpa celah dan jujur sulit untuk diterima. Bagaimana dia tidak bersalah dan jujur meskipun semua orang berdosa? Yang dimaksud bukanlah kesempurnaan mutlak yang merupakan kesempurnaan Tuhan, tapi kesempurnaan sesuai dengan standar yang dibutuhkan dari manusia. Misal ketika Tuhan berkata, jadilah sempurna, apakah ini berarti bahwa kita mencapai kesempurnaan mutlak saat kita berada di bumi? Tidak, ini dimaksudkan bahwa kita menjadi dewasa secara rohani sehingga kita menyerupai Bapa kita melalui belas kasihan yang kita tunjukkan kepada orang-orang, tetapi kesempurnaan mutlak bukanlah yang dimaksud. Karena Dan ini sifat-sifat adalah dari Tuhan. salah satu sifat unik Tuhan. Saudara Adel, mohon jelaskan kekayaan dan harta milik dari Ayub dan pengorbanan yang dia persembahkan atas nama anak-anaknya, tanggung jawabnya terhadap keluarga, dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia memikirkan anak-anaknya dan dirinya sendiri? Sangat jelas bahwa Tuhan sangat memberkati Ayub menurut parameter dunia. Ayub memiliki banyak hal baik. Jadi ketika kita membaca tentang hartanya, kita lihat bahwa pada masanya kekayaan sedang diukur dengan jumlah domba, sapi, dan unta yang dimilikinya. Dan setidaknya dia punya 11.500 ekor binatang. Dia punya 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu. Kuk berarti pasangan, jadi dia punya 1.000 ekor lembu. Dan 500 keledai betina, jadi dia memiliki 11.500 binatang. Dan rumah tangga yang sangat besar untuk mengurus semua kawanan ternak ini. Dan Tuhan memberkatinya dengan 10 anak, 7 anak laki-laki, dan 3 perempuan. Ayub mempersembahkan korban demi anak-anaknya karena dia berpikir bahwa mungkin anak-anaknya telah berbuat dosa, bahkan jika tidak ada dosa yang jelas, jangan sampai ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi korban atas nama anaknya adalah tindakan pencegahan. Namun Ayub tidak mempersembahkan korban atas namanya sendiri Mengapa? karena yang Ayub rasakan dia benar dan dia sempurna. Jadi dia merasa tidak perlu mempersembahkan korban atas namanya sendiri. Ini mungkin kunci pertama kita untuk memahami kitab Ayub, bahwa dia berpikir dalam dirinya sendiri bahwa dia tidak bersalah. Itu adalah pembenaran Ya, diri. dia Jadi dia tidak mempersembahkan atas atas namanya nama sendiri. anak-anaknya. Saudara Fayez, kita butuh pembagian kitab ini yang akan membantu kita dalam pembelajaran kita nantinya. Mohon jelaskan pembagiannya. Pasal 1 dan 2 berbicara tentang 2 putaran pencobaan yang Tuhan izinkan setan, sepasalkan untuk Ayub yang mencakup
7 pencobaan gradien di kekejaman, kurang kekejaman, lalu lebih banyak Untuk kekejaman. pasal 1 dan 2. Sidang terakhir melalui 3 temannya yang menerima pembenaran diri dan datang untuk duduk di hadapannya dan mata mereka menuduhnya tidak bersalah. Jadi ketika dia menemukan mereka menuduhnya, terutama bahwa mereka mulai berbicara terus terang kepadanya bahwa dia tentunya telah melakukan sesuatu dan bahwa ia harus bertobat. Dalam pasal 3 dia mulai mengutuk hari kelahirannya dan bertanya-tanya mengapa Tuhan itu menghadapinya seperti itu sementara dia tidak melakukan kesalahan. Teman-temannya memulai 3 putaran percakapan. Setiap temannya berbicara lebih dari 1 kali. Elifas berbicara 3 kali. Bildad berbicara 3 kali dan Zofer orang Naamat berbicara 2 kali. Setiap kali salah satu temannya berbicara, Ayub menjawab dengan tegas. Mereka mencoba untuk meyakinkannya bahwa Tuhan menentangnya karena suatu alasan. Sementara dia mencoba meyakinkan mereka bahwa Tuhan menentangnya tanpa alasan. Nyatanya keduanya salah karena Tuhan tidak pernah menentang dia. Dia gagal meyakinkan mereka tentang kebenarannya dan mereka gagal untuk meyakinkan dia bahwa dia perlu bertobat. Maka ketiga orang ini berhenti menjawab Ayub karena dia benar menurut pandangannya sendiri dan percakapan selesai dan demikian kita mencapai pasal 32. Di pasal 33 seorang muncul di tempat kejadian. Menyebut Elihu anak Barakel orang Bus. Dia tidak berusaha meyakinkan Ayub bahwa dia bersalah tapi membawanya ke penemuan sendiri bahwa dia bersalah. Kemudian ia menuntunnya untuk tinggal di hadirat Tuhan. Tuhan lalu berbicara kepada Ayub 2 kali. Pertama di pasal 38 dan pasal 39. Dan kemudian Tuhan diam. Jadi Ayub menanggapi dia. Dan kemudian datanglah putaran kedua atau bagian kedua dari pembicaraan Tuhan dalam pasal 40 dan pasal 41 dan Tuhan diam dan Ayub menanggapi. Di pasal yang ke-42 Tuhan memulihkan Ayub dan mengganti kerugiannya. Tamat. Oke. Terima kasih, kita akan menuju ke hadirin untuk mendengarkan komentar mereka. Siapa yang belajar sesuatu? Saya menyukai arti nama Ayub bahwa dia sedang mencari, di mana Bapakku? Karena manusia jauh dari Tuhan dan tersesat. Dia selalu rindu untuk kembali kepada Tuhan dan mencari Dia. Dan tidak menemui kepuasan kecuali dengannya. Benar, kembali kepada Bapa. Jika saya memiliki kekayaan, ini tidak berarti bahwa hubungan saya dengan Tuhan baik. Maksudnya tidak ada hubungannya dengan itu. Itu bukanlah tanda Bukan tanda kepuasan kepuasan Tuhan. Tuhan. Oke. Ketika ada yang salah dan saya tidak mengerti banyak hal, Tuhan selalu membawaku untuk menyelidiki dengannya seperti dalam kasus Saulus. Saat Tuhan bertemu dengannya dan menuntunnya ke Arab. Dan di sana dia menceritakan semuanya sebagaimana mestinya. Dan di sini kami melihat Ayub. Ketika semuanya membingungkan dan dia merasa benar sendiri. Kita melihatnya di tanah Uz yang melambangkan padang gurun. Benar, hutan belantara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, masalah yang tersembunyi di dalam hati manusia adalah rasa benar sendiri, kesombongan. Yaitu setiap orang yang mengandalkan kemampuan manusiawinya dan kesalehannya yang tampak, bukannya datang ke hadapan Tuhan pada saat ketidakberdayaan dan saat-saat yang membutuhkan. Pintu berkat adalah bahwa Anda datang ke hadapan Tuhan sambil berkata, aku perlu Engkau. Sebab aku tahu di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Gerbang berkat adalah bahwa Anda datang kepada Tuhan sambil berkata kepadanya bahwa aku membutuhkan Engkau Tuhan. Aku datang kepadamu bukan karena aku benar atau baik. Jika Anda mengakui dosa-dosa Anda dan pelanggaran Anda dan berdoa, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa, Anda akan menerima kebenaran dari Tuhan. Tetapi jika Anda bergantung pada kebenaran diri sendiri dan menjadi puas dengan itu di hadapan Allah, seolah Anda berkata kepada Tuhan, aku memiliki kelebihan untuk berdiri di hadapan-Mu. Anda kemudian merampas berkat terbesar bagi diri Anda sendiri. Sebelum kita mempelajari kitab Ayub lebih dalam, silakan periksa dirimu. Apakah Anda mengandalkan kebenaran diri Anda sendiri? Atau apakah Anda bergantung pada karya Kristus di kayu salib? Apa penghargaan Anda saat berdiri di hadapan Tuhan? Apakah bahwa karya Kristus di kayu salib atas nama Anda? Atau usaha Anda sendiri dan berpikir bahwa Anda mempersembahkannya kepada Tuhan agar Anda menyenangkan Dia? Pikirkan itu. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. كاسر عليل لقيتني ايد خزف مالوش مثيل
صرتي في يده إناء أبيض جميل، أنا إناء اسود كاسر عليه، لقيتني إيد خزف مالوش مثيل، صرتي في يده إناء أبيض جميل، أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي، أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني إيديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي، أنا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني إيديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي، أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي، أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر دمك هو تمني وقيمتي. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang, tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat, hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas, aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci, terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka, terangilah langkahku kemanapun ku pergi, biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.